Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Aktari, NIM 2348201175 dari kelas 5D Program Studi S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang terpenoid dan steroid. Adapun pengertian dari terpenoid dan steroid. Terpenoid adalah golongan besar metabolit sekunder alami yang tersusun dari unit-unit isoprena C5H8N, yaitu 2-metilbuta 1,3 DNA. Mereka banyak ditemukan pada tumbuhan dan bertanggung jawab atas aroma khas minyak atsiri. Selanjutnya yaitu steroid, senyawa organik yang memiliki struktur cincin khas yang terdiri dari 4 cincin yang menyatu, 3 cincin siklosana ABC, dan 1 cincin siklopentana, yaitu D. Steroid adalah subkelas terpenoid karena disintesis dari prekursor terpena, squalen, triterpen asiklik. Selanjutnya yaitu tata nama terpenoid dan steroid. Tata nama sistematik terpenoid dan steroid mengikuti aturan IUPAC yang didasarkan pada struktur hidrokarbon induk, yang mana terpenoid penamaan didasarkan pada jumlah unit isoprena C5 yang menyusunnya seperti monoterpen C10, sesquiterpen C15, diterpen C20, dan triterpen C30. Steroid penamaan didasarkan pada kerangka cincin dasar seperti androsten 19C, pregnan 21C, dan atau kolan 24C. Awalan atau akhiran ditambahkan untuk menunjukkan gugus fungsional dan posisinya dengan penomoran atom karbon yang spesifik. Selanjutnya yaitu sifat terpenoid dan steroid. Adapun sifat fisiknya, terpenoid umumnya berupa cairan mudah menguap, tidak titik didih rendah, dan berbau harum pada suhu kamar seperti minyak atsiri. Meskipun yang bermolekul besar bisa padat larut dalam pelarut nonpolar. Dan steroid umumnya padatan kristalin, tidak larut dalam air, bersifat nonpolar karena banyaknya ikatan CH, tetapi larutan dalam pelarut organik nonpolar seperti eter, kloroform, dan aseton. Dan sifat kimianya, keduanya bersifat nonpolar dan termasuk dalam golongan lipid. Reaksinya tergantung pada gugus fungsional yang terikat pada kerangka dasar, karena gugus hidroksil OH atau keton O. Rumus umum terpenoid dan steroid. Terpenoid hidrokarbon murni memiliki rumus C5H8, nopen kap paren kap C sub 5 kap H sub 8 close paren sub C5H8N, di mana N adalah jumlah unit isoprena. Steroid tidak memiliki rumus umum tunggal yang sederhana karena adanya sebagai substituen, dan rumus molekul bervariasi tergantung pada jenis kerangka dan gugus fungsionalnya. Selanjutnya itu klasifikasi senyawa terpenoid dan steroid. Terpenoid diklasifikasi berdasarkan jumlah unit isoprena, dan steroid diklasifikasi berdasarkan struktur cincin dan fungsi biologisnya. Selanjutnya itu kegunaan terpenoid dan steroid. Terpenoid digunakan dalam parfum, kosmetik, agen anti kanker, potensial, dan sebagai komponen minyak atsiri. Dan steroid sangat penting dalam farmasi sebagai obat antiinflamasi, kortikosteroid, kontrasepsi hormon, dan suplemen anabolik. Selanjutnya yaitu biosintesis terpenoid dan steroid. Biosintesis keduanya bermula dari prekursor yang sama, yaitu melalui jalur asam mevalonat MVI atau jalur non-mevalonat MIP yang menghasilkan unit isoprena aktif. Unit-unit bergabung membentuk squalen, suatu triterpen siklik C30. Squalen kemudian mengalami siklisasi ganda yang diawali oleh protonasi yang membentuk struktur cincin steroid, lanosterol, dan siklowartenol, yang selanjutnya dimodifikasi menjadi berbagai steroid spesifik. Adapun identifikasi terpenoid dan steroid, identifikasi dilakukan melalui uji kimia spesifik di laboratorium. Yang pertama, uji Lieberman-Burchard, reaksi khas dan steroid dan triterpenoid. Sampel dilarutkan dalam asam asetat anhidrat, lalu ditambahkan asam sulfat pekat. Hasil positif ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau kebiruan untuk steroid,
atau ungu, merah, dan jingga untuk triterpenoid. Adapun uji Salkowski, reaksi yang melibatkan penambahan kloroform dan asam sulfat pekat. Lapisan kloroform yang berwarna merah muda atau merah menunjukkan adanya steroid. Selanjutnya yaitu isolasi terpenoid dan steroid. Isolasi dari bahan alam biasanya melibatkan metode ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut organik non-polar, misalnya ether, kloroform, heksana, karena sifatnya yang larut lemak. Proses selanjutnya melibatkan pemisahan dan pemurnian menggunakan teknik kromatografi seperti kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom atau HPLC. Selanjutnya yaitu analisis struktur terpenoid dan steroid. Penentuan struktur molekul yang kompleks ini dilakukan menggunakan metode spektroskopi modern. Yang pertama itu spektroskopi IR atau inframerah untuk mengidentifikasi gugus fungsional, misalnya puncak tajam untuk gugus OH atau CO. Yang kedua, spektrometri massa untuk menentukan berat molekul dan pola fragmentasi. Dan yang ketiga, spektroskopi NMR digunakan untuk menentukan kerangka karbon dan posisi atom nitrogen secara rinci. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.